Yesus kasih, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tema yang saya angkat, waktu untuk melayani. Bapak Mama, saudara orang beriman, ada satu lagu pop rohani, saya selalu menyampaikan ini ketika ada di pemakaman orang mati, ataupun mungkin dalam ibadah-ibadah syukur ulang tahun. Itu lagu ditulis oleh seorang pendeta dari Ambon, namanya Helmus Latumahina. Helmus Latumahina. Itu lagu begitu tenar Bapak Mama, dan orang suka untuk melagukannya. Lagu itu juga menjadi lagu kesukaan atau lagu wajib dari donatur gereja kita, Tuan Dipo Sukamto. Lagu itu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bisa menyanyi semua kok? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita stop di situ. Bapak Mama pun suara dong terlalu jelek memati. Hidup ini adalah kesempatan. Itu berarti omong soal waktu atau kronos. Omong soal waktu. Bagi orang yang menunggu Bapak Mama, menurut dia waktu itu terlalu lama. Bahkan orang bilang membosankan kalau menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan karena terkesan terlalu lama. Tetapi bagi orang yang tentunya mengalami duka cita Bapak Mama, saudara orang beriman, dia bilang bahwa waktu itu terlalu lambat bergerak. Coba cepat-cepat supaya kotong lewati, kotong jangan ada di ini pergumulan berat. Waktu tentunya terlalu terasa singkat bagi orang-orang yang berbahagia. Kalau kotong pesta, kotong bilang kita pagikan malam ini. Sebenarnya itu bahasa orang mau bilang, jangan sampai pagi dulu. Biar kotong senang-senang dulu. Itu kalau pesta. Karena itu dia merasa bahwa waktu terlalu cepat. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa saya membaca bagian firman Tuhan ini di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat di Galatia, yang ketika itu ada dalam pergumulan iman, berhadapan dengan berbagai-bagai dan berupa-rupa angin pengajaran dalam kehidupan gereja mula-mula. Mereka telah mengalami kemerdekaan untuk menentukan imannya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dalam persekutuan hidup beriman, dalam kehidupan berkelompok tiap-tiap hari, dalam berdoa dan melayani Tuhan, diberikan kebebasan dan kemerdekaan. Tetapi tentunya Bapak Mama, saudara orang beriman, bahwa ada sebagian orang yang tidak mempergunakan waktu kemerdekaan yang Tuhan beri itu untuk kemudian dimanfaatkan secara baik untuk kehidupan pelayanan yang Tuhan karuniakan. Nanti di gereja kau bilang, oh nanti banyak orang. Kalau Betson Pigi tetap ada orang. Iya. Nanti pelayanan juga demikian. Kita majelis jemaat, oh nanti kalau Betson Pigi juga dan harian dong ada. Majelis 1-2 pasti ada. Bahkan ibadah-ibadah di rayon juga demikian. Nanti Pigi hanya itu penatua satu saja dengan depung jemaat dalam itu rumah tangga. Saya selalu omong Bapak Mama syukur-syukur kalau pergi ada lengkap-lengkap Bapak Mama anak-anak. Jadi tambah dengan penatua diaken, kotong bisa menyanyi sama-sama toh. Tetapi kalau pas dia pergi, itu penatua laki-laki, kemudian itu kakak, itu dia Mama Zanda. Itu soal. Karena yang lain sonde mau ikut ibadah toh. Sampai di sana Mama Zanda duduk di situ, Bapak penatua di sini. Begitu menyanyi, siapa mau menyanyi? Begitu berdoa, siapa mau tutup mata, siapa mau berdoa?
Hot baju kalau untuk itu mama janda, syukur-syukur kalau di pun telinga ada baik Om Joel. Iya. Kita kurang mempergunakan kotong pun kesempatan secara baik. Karena kotong merasa bahwa kotong san pigi san apa yang lain ada pigi. Atau ada perwakilan. Kemarin di gereja itu beta bilang titip. Nanti sampai di sana jus menghadap baptu bilang titipan kok. Itu jadi soal. Tetapi ada yang tentunya melihat bahwa waktu dan kesempatan ini begitu sementara saja. Orang berpacu dan berburu bahwa kita diberikan kemerdekaan, kesempatan untuk iman kita hidup dan bertumbuh serta melayani. Karena itu orang akan mempergunakan secara baik. Harus maksimal Bapak PJ. Mencapai target Bapak PJ. Tetapi tentunya Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang bukan hanya karena alasan ini dan itu, tetapi juga kotong bilang, kotong pun pribadi juga betul lah. Kita pakai banyak alasan untuk kemudian kita tidak mempergunakan waktu secara baik. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Atau jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan curi-curi kesempatan. Iya. Ini sebenarnya Rasul Paulus mau tegaskan ke kotong. Dia bilang bahwa tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Dilanjutkan untuk hidup dalam dosa. Omong dalam dosa di sini saya pakai tanda kutip. Untuk kotong pun keinginan. Karena soalnya mungkin beta menghakimi bapak mama toh. Dia omong soal untuk kesempatan hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kata melainkan ini berarti ada penekanan harus. Bagi kota yang sudah diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan, mandat, tugas, tanggung jawab, dia bilang melainkan itu berarti harus. Melainkan layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Terkadang bahwa ketika kotong melayani dengan kotong pun kedagingan, kotong pun kekuatan dan kotong pun kemampuan. Kotong lupa bahwa kasih kepada Allah akan menambahkan kasih karunia untuk kotong. Sehingga kotong yang lemah kotong dikuatkan, kotong yang tidak berhikmat kotong ditambahkan hikmat, kotong yang tidak mampu kotong dimampukan. Melayani dengan kasih adalah bahwa kita mengandalkan Allah dalam segala sesuatu. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah membuka pelayanan kita di 2023 dan hari ini kita ada di perkunjungan awal tahun 2023. Penggalian gagasan menuju kepada persidangan Majelis Jemaat Immanuel Mio. Tentunya bahwa masing-masing kita diberikan kemerdekaan sejati, waktu dari Allah untuk kita pergunakan secara baik untuk ini kehidupan dan panggilan pelayanan. Bukan hanya kotong bilang bahwa yang terpanggil untuk melayani itu penatua, diaken, rukun, badan harian penuh waktu. Tadi dititik beratkan ini badan harian penuh waktu. Bukan hanya dong saja yang melayani, tetapi kotong semua sebenarnya terpanggil. Jemaat-jemaat kalau kotong penatua diaken dong lalai dengan ini pelayanan togor. Hoi, kotong ini sulapar dan haus serta berdahaga. Tolong kau puaskan sang kotong. Omong saja. Jangan sampai kotong perasaan. Jangan. Mau omong mah itu cuma si kue naru. Mau omong tapi itu ju. Mau omong tapi itu ju. Mau omong tapi itu ju. Nah, ada banyak hal yang buat kotong perasaan. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini kotong saling mengingatkan. Kita semua telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu pakai kesempatan ini dengan tidak menyanyiakan waktu yang ada.
Kapan lagi baru kotong pakai ini kesempatan untuk Tuhan? Dia pun waktu adalah sekarang. Supaya nanti ketika suatu saat nanti kotong zamannya saya bilang, awe itu waktu kau beta melayani ini pasti begini dan begitu. Tahun 2023 tahun rahmat Tuhan. Tetapi juga tahun dengan tantangan pelayanan yang berbeda Bapak Mama. Tahun 2022 kita lewati. Walaupun ada banyak tantangan. Terutama bahwa kotong semua full time di gereja untuk bangun gereja. Ini tahun orang sedang bangun kebun. Orang bangun gereja saja. Nanti begitu pas makan jagung muda. Lihat su. Kalau satu ikat 50.000 di gereja. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi juga jangan salahkan Tuhan. Kalau betul jangan salahkan siapa-siapa. Oh itu karena Tuhan Allah pun kerja. Kok potong 1 tahun penuh di gereja. Sedikit-sedikit ibu pendeta. Iya PJ di mana? Bapak bendahara, Onwal di mana? Bapak Misa di mana? Apa itu bendahara pembangunan? Sampai dia omong bilang begini, beta sonde suka dengan itu ibu pendeta. Setiap saat itu beta pun HP babunyi yang dipanggil itu hanya saya. Bila namaku disebut, aku ada. Itu lagu yang bilang begitu. Tahun ini kita diberikan kesempatan lagi untuk ada banyak pergumulan pelayanan. Mari dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, kita mempergunakan kesempatan secara baik untuk kita bersama-sama menata dan melayani. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan.